Halo gengs, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video ini aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadi aku ketika mengambil kursusan di Brilliant English Course Pare. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sebagai dukungan untuk aku lebih semangat lagi upload video. Dan dengan menekan tombol subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang dan semakin membagikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke videonya, gengs. Let's go! Nah, jadi gengs, tanggal 23 April itu aku berangkat ke kampung Inggris Pare, dan di Bandara Juanda kita dijemput oleh travel dari Brilliant sendiri. Jadi ketika kalian baru berangkat ke kampung Inggris, lebih baik aku sarankan untuk mengambil kursusan yang menyediakan travel. Karena apa? Karena ini juga safety reason sendiri sih. Jadi lebih aman gitu. Kalian nggak perlu mencari travel yang umum gitu, tapi kalian langsung jemput oleh travel dari kursusannya sendiri. Nah, kita diantar ke kampung Inggris. Tiba di kampung Inggris itu jam 4 sore. Kita langsung register di kursusannya sendiri di Brilliant. Habis itu kita diantar ke camp. Nah, kebetulan aku tuh mendapatkan camp 18 Brilliant. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada yang pernah tinggal di camp 18 Brilliant, boleh banget untuk komen di bawah gitu. Oke, jadi kita masuk ke camp 18 Brilliant, dan sebelum masuk pun kita tetap register sama ibu camp. Jadi di camp 18 Brilliant itu ada ibu campnya gitu kan. Nah, kita mendaftarkan diri di situ. Habis itu kita menetap. Dan kebetulan karena saat itu hamin 1 minggu lebaran, jadi campnya agak sepi. Cuman teman-teman yang ada di sana itu bakal rame banget kan? Maksudnya bakal welcome banget ketika kalian datang. Jadi kita diajakin untuk makan, kita diajakin untuk cari rentalan sepeda gitu. Hamin 1 tepatnya di tanggal 24 April itu kita wajib untuk tes level. Jadi di Brilliant itu sebelum kita masuk ke kelas, kita dites dulu gengs, dites kemampuan kita, sehingga nanti dari situ akan menentukan kalian masuk di level kelas mana. Oh ya, sebagai info, di Brilliant dulu itu ada namanya pre-basic, basic, pre-intermediate, intermediate, dan advance. Nah, di tesnya ini itu yang akan menentukan kalian masuk di mana, apakah kalian masuk di basic, intermediate, ataupun advance. Oke, dan untuk tesnya kalian nggak perlu khawatir gengs. Jangan sampai dengan tes ini kalian menyontek, nggak perlu, karena tes ini itu tuh tujuannya cuman untuk menentukan kalian level mana gitu. Tes di tanggal 24 sore, malamnya langsung ditempel siapa-siapa yang akan masuk di kelas basic, siapa-siapa yang akan masuk di kelas pre-intermediate, intermediate, ataupun advance. Oh ya, jadi di kelasku itu kemarin pas malam itu kita melihat bahwasanya ada 11 orang yang masuk di kelas itu sendiri, dan inilah tujuan kita belajar di Brilliant. Kita akan mendapatkan keluarga baru, karena 11 orang ini itu akan menjadi keluarga kita gengs, keluarga kita di kelas dan keluarga kita di Pare juga. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen ke Pare tapi berpikiran aku nggak punya teman, nggak perlu gitu, nggak perlu khawatir tentang hal itu, karena ketika kalian sudah di Pare, kalian akan mendapatkan banyak sekali teman, dan bahkan banyak sekali keluarga yang akan menjadi sahabat kalian gitu. Di Brilliant juga kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi di kelas pun kita selalu memakai masker, selalu membawa hand sanitizer, dan di Brilliant juga kita diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kelasnya. Itu salah satu hal disiplin dari Brilliant sendiri. Jadi kita nggak boleh ada bolos dari kelas ataupun ada alfa di setiap kegiatan Brilliant, baik di camp maupun di Brilliant itu sendiri. Oh ya, jadi di Brilliant di tanggal 25 itu kita sudah wajib mengikuti kelas dari pagi sampai malam gitu guys. Jadi pagi 4:30 kita harus bangun dan mengikuti kelas namanya Morning Expression. Habis Morning Expression ini kita balik ke camp. Dan kebetulan kelas aku waktu itu mulai start jam 9. Jadi balik ke camp, sarapan, mandi, habis itu jam 9 masuk ke kelas lagi. Kelasnya pertama itu adalah kelas speaking. Jadi kelas speaking ini kita diwajibkan untuk ngomong aja guys. Karena memang namanya speaking ya, kita dibangkitkan kepercayaan dirinya untuk bisa ngomong. Dan setelah itu masuk ke kelas vocab. Nah, di kelas vocab sebagaimana yang kita ketahui, vocab adalah kosakata. Jadi kita dikasih kosakata banyak 25 kali ya, 25 atau enggak 30, dan itu kita hafal 1 hari gitu. Nah, setelah kelas vocab itu setengah 12,
kita istirahat sampai setengah 2. Jadi ada waktu sekitar 2 jam untuk bisa makan siang dan istirahat. Setelah itu kita masuk ke kelas pronunciation. Nah, di kelas ini itu kita dilatih untuk ngomong like a native speaker. Jadi dilatih untuk bagaimana mengucapkan kalimat dengan baik, cara pembacaan itu dengan baik gitu. Nah, setelahnya masuk ke kelas grammar. Jadi di kelas grammar itu kita diajar tentang kosakata, tentang tenses, tentang phrase, sentence, semuanya di situ bakal diajar gitu, gengs. Nah, setelah kegiatan grammar selesai, kita balik ke camp. Nah, waktu dari setengah 5 ini sampai jam 7 itu kalian free, karena jam 7 ada kelas lagi gitu. Nah, biasanya kalau aku gunakan setengah 5 ini untuk mencari stranger. Jadi kita gunakan untuk talk to stranger. Kita ngomong dengan teman-teman dari kursusan lain gitu. Karena apa? Karena ketika kalian langsung balik ke camp dan langsung tidur, itu ilmunya bakal sedikit banget karena latihannya kurang. Jadi kusarankan kalian tetap setidaknya mencari 1 atau 2 orang dari kursusan lain untuk kalian mengajak untuk ngomong gitu. Ngomong aja, karena teman-teman di Pare pun kita sama-sama tujuannya belajar. Jadi nggak ada yang diketawain ketika salah dalam ngomongnya ataupun masih kaku dalam ngomong dalam bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa. It's okay, gengs. Nah, di kelas jam 7 malam ini itu namanya kelas RM. Jadi untuk yang Nasrani akan dikumpulkan untuk ibadah, dan yang Islam itu akan sholat bersama gitu. Oh ya, jadi di sini juga pun kalian mendapatkan teman baru lagi kan, karena kalau Nasrani kan kalian mendapatkan teman di kelas yang tadi, dan kalian juga mendapatkan teman ataupun keluarga Nasrani brilian gitu. Jadi di sini pun kalian akan merasa nyaman, merasa bahagia juga karena bisa berdoa bareng-bareng di kelas gitu. Oke, jadi itulah kegiatan ataupun daily activity di Pare selama di Brilliant English Course. Buat kalian yang ingin bertanya tentang apapun, boleh kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan kalau memang sempat aku balas, aku akan balas. Kalau enggak, aku akan buat konten berikutnya tentang pertanyaan-pertanyaan kalian, guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa di-share ya. Thank you.